Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ustaz Maman hafizakumullah, jamaah sekalian rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama diberi Allah kesempatan untuk menuntut ilmu tentang manusia terbaik di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad SAW, dan tentang zaman terbaik, tentang generasi terbaik, yaitu zaman dan generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita ini pengikutnya. Namanya pengikut itu tinggal ngikut yang di depan. Cuma kalau terlalu gelap jalanannya kita nggak tahu yang di depan. Atau kalau yang di depan terlalu cepat jalannya kita ketinggalan. Karenanya kita harus cerdas dalam memandanginya, harus terang jalannya, harus berjalan secepat mereka berjalan, supaya bisa ngejar. Kalau tidak, kita tidak bisa mengejar. Akhirnya kita kehilangan jalan. Sulaiman sudah menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di Madinah sampai mendapatkan kebesaran dan kemenangannya. Saya hanya bicara tentang Fathu Makkah. Saya tidak bicara detail tentang Fathu Makkah, tapi saya ingin memotret Fathu Makkah sebagai sebuah potret yang mudah-mudahan bisa dipahami. Dimulai dari ayat yang juga tadi dibaca oleh Ustaz Maman. Beliau membaca akhir ayatnya dan saya bacakan awal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dan seterusnya dalam surat Al-Fath. Al-Fath, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita buka Al-Quran surat ke-48 ini nama suratnya Al-Fath. Kata fataha, fath artinya membuka. Dan itulah kenapa diterjemahkannya menjadi kemenangan. Karena dengan dibuka, menang. Dan karenanya Islam tidak suka dengan kata penguasaan. Penaklukan pun sebenarnya tidak terlalu suka Muslimin dengan bahasa itu. Tapi karena memang susah bahasa Indonesia ini, tidak cukup untuk mengcover bahasa Arab. Di dalam sejarah Islam para ulama lebih suka menggunakan bahasa fath. Makanya Fathu Makkah. Fath Makkah. Gak ada, bahasa Indonesianya susah bahasa Indonesianya. Karena fath artinya membuka. Kalau kita terjemahkan membuka Mekah, kita nggak paham. Akhirnya kita terpaksa menggunakan bahasa penaklukan Mekah. Menguasai segala macam itu, bahkan Quran sudah mengatakan tentang Rasulullah SAW. Bahwa Nabi itu bukan orang yang menguasai, bukan musaitir, bukan yang menguasai, tapi fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan sebenarnya memang di sini bedanya antara Muslimin masuk sebuah negeri dengan penjajah masuk sebuah negeri. Di sini beda besarnya. Muslimin kalau masuk sebuah negeri itu fath.
Fath artinya membuka. Semua yang tertutup sebelumnya, kalau ketutup tuh gelap, betul ya? Ruangan kalau ketutup, semua serba gelap. Orang susah nafas, orang susah bergerak. Gelap, tidak ada cahaya. Kalau sudah dibuka gitu, orang bernafas lega, cahaya terlihat, ada pandangan luas yang lain, dan seterusnya. Itu Islam. Cuma dengan satu kata itu. Bedanya muslimin masuk sebuah negeri dengan orang-orang penjajah masuk sebuah negeri, bedanya adalah kata fath. Makanya silahkan dibaca negeri manapun yang dimasuki muslimin dan negeri manapun yang dimasuki penjajah. Bedakan, Pak. Belanda masuk ke Indonesia, dulu kata ceritanya ayah saya, itu kalau sudah ada suara sirine dibunyikan oleh Belanda itu, semua orang suruh masuk bunker bawah tanah. Katanya ada penyerangan. Ternyata bukan ada penyerangan, ternyata Belanda lagi ngangkuti kekayaan Indonesia. Itu penjajah, Pak. Hanya menguruk kekayaan sepulang. Muslimin tidak, muslimin masuk membuka. Masyarakat tadinya tertutup, ilmunya dibuka, jadi cerdas. Tadinya tertutup, peradaban mereka dibuka menjadi masyarakat berperadaban. Tadinya tertutup, kekuatan mereka dibuka menjadi punya kekuatan yang terdahsyat yang ada. Ekonomi mereka carut marut dibuka oleh muslimin sampai menjadi pemimpin bumi di bidang perekonomian dan seterusnya. Itu fath namanya. Jadi kalau mau tahu bedanya, itu bedanya. Dan itu dibuktikan oleh sejarah. Silakan dibaca manapun, muslimin masuk ke negeri manapun dan penjajah masuk negeri manapun. Ya. Baik. Karenanya Quran menggunakan kata fath dan ulama lebih suka dengan kata fath. Jamaknya adalah futuhat. Karenanya ekspansi atau perluasan wilayah muslimin itu beda tipis kalimat ekspansi itu dengan penjajahan, Pak. Tapi kalau Islam tidak menggunakan kata itu sebenarnya, tapi ya, sudahlah, susah menerjemahkannya, ya kan. Para ulama lebih suka menggunakan kata futuhat. Futuhat itu ya membuka, semua wilayah dibuka. Dari jahiliyah sampai menjadi Islam. Fathu Makkah juga sama. Karenanya kalau antum baca nasihatnya Muhammad Al-Fatih, seingat saya, kan ada nasihat menarik di Turki Utsmani itu. Muhammad Al-Fatih pernah menasihati anaknya nanti sebagai penggantinya. Itu salah satunya itu nasihatnya. Nah, jihad itu bukan untuk menguasai. Itu nasihat dibunyikan oleh sang ayah. Kalau jihad, terlanjutkan jihad ini, tapi jihad itu bukan untuk menguasai sebuah negeri. Nah, jihad itu untuk menegakkan kalimat Allah. Beda, Pak, beda sekali. Hasilnya juga beda. Babnya bukan cuma Anda menguasai sebuah negeri, mencaplok negeri, apalagi urusannya cuma urusan rebutan minyak, ya kan? Urusan apalagi yang lain. Itulah penjajah. Muslimin tidak pernah mengeruk kekayaan sebuah negeri terus ditinggal kabur, tidak tanggung jawab, itu nggak ada, Pak. Atau boleh lihat di Kalimantan, Pak, yang sudah bolong-bolong negeri yang Masya Allah diamanahkan Allah. Kita dosa semuanya kalau kita tidak pernah mengurus negeri ini. Fardu kifayah. Negeri ini harus ada yang mengurus supaya dia baik, supaya kita tidak kena dosanya. Fardu kifayah. Kalau yang ikut membantu membolongi negeri ini, ya dosanya jelas berlipat-lipat, Pak. Oh, sudah jelas, Pak. Allah tidak pernah ridho buminya dirusak, Pak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan pernah rusak bumi, kata Allah. Itu bumi Allah yang punya. Kalian ngerusak bumi, jangan pernah rusak bumi, kata Allah. Setelah Allah perbaiki bumi ini, tidak bisa. Datang gitu, asal sudah dikeruk itu batu bara, kemudian jadi danau yang membahayakan itu, ya kan? Pergi, Pak. Itu penjajah, asli penjajah. Ada emas dilubangi besar-besaran, ditinggal pergi habis itu negerinya. Makanya sudah banyak yang mengkhawatirkan. Papua New Guinea itu negeri kaya raya tadinya, Pak. Kaya, wong itu satu gandeng sama
sama apa Irian Jaya Papua ya kan, gandeng, kaya, sekarang miskin, datang dikeruk habis tinggal pergi, persis sama, dan itu bukan Islam sama sekali. Muslimin kalau datang fatah, muslimin datang di situ, masuk ke situ. Mereka bergabung dengan masyarakatnya, menjadi masyarakat yang tidak terpisah. Bahkan mereka menikah dengan masyarakat setempat, mereka didik masyarakatnya, dibangun ekonominya, dibuatkan pasarnya, dibuatkan pendidikannya, dibangun segala hal, jalan, jembatan, semua dibuatkan, sistem dibuatkan. Bahkan muslimin siap mati di tempat itu. Itu muslimin. Makanya salah fatal orang menyebutnya penjajahan. Dan hari ini negeri-negeri yang pernah dimasuki muslimin sudah mulai bisa membandingkan. Sudah mulai bisa membandingkan. Contohnya Spanyol, Pak. Seingat saya pernah membaca atau mendengarkan ceramah, saya lupa. Analisa seorang ahli sejarah Eropa hari ini, sejarah Eropa hari ini, hari sejarawan hari ini, ketika dia mengomentari Spanyol, dia mengatakan Spanyol tidak pernah jadi negeri besar ketika bergabung dengan Eropa. Pernah Spanyol besar di Eropa? Spanyol pernah menjadi pemimpin bumi ketika bergabung dengan muslimin. Yang bicara bukan muslim, sejarawan Eropa. Mereka mulai merasakan itu. Turki yang sekarang yang lagi bicara besar-besaran tentang pemimpinnya yang menarik, mudah-mudahan diberikan Allah keistiqomahan. Abdullah Gül dengan Erdogan. Saya pernah dengar teman saya cerita bahwa mereka kan Turki itu kan selalu jadi tarik ulur, Pak. Boleh nggak boleh masuk ke Uni Eropa, ya kan? Karena Turki itu sebagian wilayahnya masuk Asia, sebagian wilayahnya masuk Eropa. Nah, begitu muncul pemimpin yang sekarang, kemudian wallahualam saya pernah dengar kabarnya dia berkata, kami nggak perlu mengemis lagi dengan Eropa. Karena Turki tidak pernah punya sejarah besar ketika bergabung dengan Eropa. Turki punya sejarah besar memimpin bumi ketika bergabung dengan Islam. Perlu pemimpin kayak gitu, Pak. Ya. Iya. Dan sejarah memang bicara Turki Utsmani dengan Islam 6 abad memimpin bumi, Pak. 6 abad memimpin bumi, Pak. Jadi sekarang semua sudah mulai merasakan harusnya ada yang berkata itu tentang Indonesia. Mana ada Indonesia maju? Betul? Tanpa bersama Islam. Baca sejarahnya, silahkan baca. Boleh, semua agama boleh duduk bicara. Boleh, Pak. Mau bicara, saya mau bicara. Mau Majapahit, Sriwijaya, boleh kita bicara. Negeri ini tidak pernah besar. Kebesarannya tidak pernah mencapai puncaknya kecuali ketika bergabung bersama muslimin. Itu fatah namanya. Ini bedanya. Saya baru bahas kata fatah. Karena Fathu Makkah, Pak. Fathu Makkah. Fathu Makkah juga demikian. Dan inilah kata yang Allah kasih langsung ke muslimin. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kepada Allah fath, kami bukakan dengan fath yang nyata. Dan isi surat Al-Fath sesuai dengan namanya itu memang enak bacanya, Pak. Karena isinya itu semua menggembirakan, semua menyenangkan isinya soal. Sesuai dengan nama suratnya. Quran itu selalu punya satu tema besar. Dalam satu surat itu mesti ada tema besarnya. Dan tema besar itu akan mewarnai seluruh isi surat. Itu khas Quran. Kita perlu kapan-kapan membahas sirah nabawiyah tapi pakai Quran, Pak. Karena beda, sangat berbeda rasanya membahas sirah nabawiyah pakai Quran. Itu sangat berbeda dengan cara membahas sirah menggunakan buku-buku sejarah. Beda sekali. Kenapa? Bedanya adalah
Quran itu mukjizat, itu bedanya. Sehingga semua penjelasan Quran tentang peristiwa sejarah, peristiwa sirah nabawiyah dan seterusnya, itu menggunakan kata-kata yang penuh dengan mukjizat. Penjelasannya mukjizat, kata-kata pilihannya mukjizat, sampai hurufnya mukjizat. Beda dengan huruf Arab yang lain, yang ditulis itu tulisan manusia. Ini wahyu. Sangat berbeda. Nanti saya uraikan sedikit nanti supaya kita tahu. Supaya kita tahu belajar sirah dengan menggunakan masuk melalui pintu Quran itu sangat-sangat berbeda. Ayat di surat Al-Fath ini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Al-Bara' bin Malik, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan begini, menurut kalian kata fath di sini adalah Fathu Makkah, tapi menurut kami Al-Fath itu adalah Bayatur Ridwan. Apa maksudnya? Para sahabat mengatakan kalian bicara tentang fath selalu Fathu Makkah. Kata fath artinya anggaplah artinya kemenangan, oke ya? Anggaplah artinya, Bapak Ibu sudah tahu ya, artinya membuka. Anggaplah artinya mudah, kemenangan. Yang kalian maksud dengan kemenangan selalu bicara kemenangan Mekah. Kemenangan ketika berhasil kembali membuka Mekah. Tapi buat kami, para sahabat Nabi, kemenangan ini adalah kemenangan Sulhul Hudaybiyah. Bayatur Ridwan di Hudaybiyah. Apa maksud kalimat ini? Bapak Ibu, para sahabat itu orang pinter. Jadi kalau bicara pakai bahasanya orang pinter. Tidak dipahami kecuali oleh orang pinter juga. Jadi Bapak Ibu paham apa tidak? Enggak, saya tidak menuduh loh ya, saya cuma bicarakan sahabat itu pintar. Pintar luar biasa, Pak. Wallah cerdasnya. Itu kalau diuji dengan uji apa tadi ini, Pak? Uji IQ, saya kira alat ujinya jebol, Pak. Wallah enggak ada yang betulan. Betulan, Pak. Alat ujinya jebol. Beneran, Pak. Pasti bingung tuh para psikolog, saya jamin, Pak. Saya jamin. Beneran, Pak. Alat ujinya akan jebol. Di atas jenis sudah nggak ada itu, mereka akan bingung, sudah tuh ini udah nggak ada ukurannya. Betulan. Makanya karena dia cerdas, Pak. Cara membahasakannya itu dengan bahasa kadang-kadang cuma karena mereka terbiasa dengan Quran. Quran itu ngasih isyarat ilmu besar sekali hanya disyaratkan dengan satu huruf alif. Pernah kebayang nggak, Pak? Belum pernah tahu ya. Sahabat terbiasa dengan itu, makanya mereka ngomong dengan bahasa singkat-singkat aja. Kita ini kan ngomong kepanjangan sebenarnya. Kayak saya ini ngomong 1 jam, kelamaan, Bu. Kelamaan saya bicara 1 jam. Lama banget. Sahabat cuma sekecap kata, itu ngurainya panjang. Yuk saya urai sekarang kalimatnya. Saya sok pinter aja kalau ini. Saya urai, saya bantu ngurai, Pak. Mohon maaf, saya bantu ngurai. Para sahabat ingin mengajari kita begini. Fathu Makkah itu enggak tiba-tiba. Gak tiba-tiba kemudian Rasul berangkat, ayo berangkat ke Mekah, Mekah kita beresi itu tauhid, sudah nggak beres di sana, kemusyrikan hancurkan patung-patung, ayo kembali. Tidak begitu, gak tiba-tiba. Karena sahabat buat kami, Fath itu kemenangan yang dimaksud di surat Al-Fath adalah Hudaybiyah. Padahal Hudaybiyah itu kejadiannya kurang lebih 2 tahun sebelum Fathu Makkah. Tahun 6 Hijriah. Fathu Makkah tahun 8, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun jaraknya menurut sahabat. Jadi satu, yang kedua, sahabat ingin ngajari kita gini, Pak. Kalian kan tahunya hasil. Mekah itu kan tinggal sudah hasil itu, Pak. Kami itu dari sejak proses saja sudah tahu bahwa kita akan menang besar. Itu perlu orang pintar lagi, Pak. Apa maksudnya? Ngerti apa enggak saya ngomong? Belum ngerti juga. Gimana cara saya memahamkannya? Gini, Pak. Saya mudahkan, saya buat ilustrasi. Ustadz Maman umpamanya membuat sebuah langkah di Bandung ini. Saya kasih contoh. Buat langkah sesuatu, buat kegiatan program di Bandung. Ustadz Maman orang cerdas, Pak. Dan beliau punya tim cerdas-cerdas.
Orang lain melihat langkah Ustadz Maman tuh nunggu dulu. Ustadz Maman ini ngapain sih sebenarnya? Nah, orang nggak ngerti. Ustadz Maman dan timnya sudah yakin kita menang. Orang lain ngelihat apanya yang menang? Dia belum ngapa-ngapain itu, baru sampai situ aja. Anda lihat, ngerti? Begitu berjalan beberapa langkah ke depan, orang baru ngeh. 2 tahun berikut orang baru tahu. Oh benar, ternyata Ustadz Maman hebat aja. Lihat, tahu ya? Orang lain perlu bertahun-tahun untuk memahami langkah orang cerdas ini. Orang cerdas sudah tahu sejak awal, dengan bimbingan Allah dia tahu, menang kita. Begini dia ngajari Quran, Pak. Enggak pakai ilmu yang lain, ini ngajari Quran. Sahabat begitu Sulhul Hudaybiyah, sahabat tidak tahu kapan Mekah bisa ditaklukkan. Sulhul Hudaybiyah sahabat sudah tahu, kita menang. Mekah selesai, Mekah. Itu sudah 2 tahun sebelum Mekah ditaklukkan, sahabat sudah tahu. Mengerti ya? Mulai bisa dipahami, Pak ya? Begitu. Jadi kalau antum hanya terbiasa nungguin hasil, gak cerdas antum. Orang cerdas tuh dari proses dia sudah tahu. Ini akan menang nih Pak, ini besar nih Pak. Itu orang cerdas Pak. Kalau mau cerdas sekali, belajar wahyu. Pasti cerdas banget Pak. Saya ketemu mahasiswa Pak. Apa tuh mainan yang kotrek yang supaya warnanya sama? Apa Bu? Iya yang kubus itu modelnya apa namanya? Kubik. Oh Rubik. Ya. Kotrek aja gini. Sampai sudah nggak, saking ahli udah nggak ngeliat ya. Dibenerin warnanya, diacak lagi sama dia, dibenerin lagi. Saya biarin aja, saya dengerin ini orang anak ngapain. Mahasiswa lagi bikin skripsi. Terus kayaknya lama-lama dia nggak tahan saya lihatin Pak. Terus dia bilang, Ustadz Budi bener nggak ya? Menurut penelitian katanya kalau rajin main Rubik itu jadi cerdas otaknya. Saya bilang penelitian dari mana itu Ustadz? Sekarang gini aja Ustadz, kita uji. Antum main yang terus-terusan, kita uji cerdas mana antum. Jadi kita ini mau belajar cerdas. Lihat ya. Teman-teman jadi sahabat nih, subhanallah. Jadi kenapa mereka memimpin bumi itu? Karena bimbingannya wahyu Pak. Bimbingan wahyu itu salah satu hasilnya cerdas. Cerdasnya luar biasa. Orang lain belum tahu, dia sudah tahu. Bertahun-tahun orang baru tahu, sebelum bertahun-tahun dia sudah tahu. Maka sahabat, buat kami Bayatul Ridwan itulah Fatah. Padahal kalau teman-teman buka surat Al-Fatah, janji di surat Al-Fatah itu bukan cuma Fathu Makkah. Ada tentang Mekah kan? La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian pasti akan masuk Mekah. Ada, tema Mekah ada. Kalian akan pasti akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Aman. Kalian akan ada yang membotaki rambutnya, ada yang cuma memendekkan rambutnya. Ini maksudnya berarti bisa ibadah. Tahallul. Itu kan bicara Mekah. Ternyata bukan cuma Mekah. Antum lihat. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan yang Allah janjikan juga bukan cuma itu. Yang Allah janjikan juga wilayah-wilayah lain yang kalian bahkan tidak sanggup. Tapi Allah sudah menetapkan keputusannya, wilayah itu milik kalian. Jadi Allah tuh kalau ngasih kemenangan ke muslimin, Bang, itu sampai kemenangan yang tidak pernah diduga. Wilayah-wilayah lain yang kalian bahkan tidak sanggup. Tapi Allah sudah menetapkan keputusannya, wilayah itu. Sahabat sudah tahu, begitu Sulhul Hudaybiyah, kok bisa gini, Pak? Supaya kita mencoba untuk belajar kecerdasannya sahabat, cara pandang mereka. Sulhul Hudaybiyah itu kan justru Umar saja sempat protes ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menurut Umar
ini kita kalah. Di Sulh Hudaybiyah itu kita kalah. Umar mengatakan itu. Sampai Umar mengatakan, idzan fama hadhihi daniyah ya Rasulullah. Ini kenapa kita mau rela dengan kerendahan ini? Kita kalah ya. Nabi jawabannya sederhana, aku ini cuma Rasulnya, aku ini cuma hambanya, dia pasti menolongku. Ya, simple bahasanya. Sahabat itu kalau dapat kalimat wahyu begitu langsung mereka cerna dengan sangat baik. Oh, menang kita berarti. Kan muslimin itu kan begitu mendengar Nabi bermimpi bahwa mereka bisa masuk ke Mekah beribadah. Ya kan Quran mengatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah membuktikan mimpi nabinya. Nabi mimpi tidur. Ketakutannya diminta perjanjian kedua. Ya minta damai itu kan bukan Nabi, orang Quraisy. Akhirnya yang diutus ketakutan pemimpin tertinggi Abu Sufyan. Berangkat Rasul sahabat berangkat di Hudaybiyah tadi yang Ustaz Maman sampaikan jumlahnya 1.400 orang umrah. Sampai di Hudaybiyah menjelang masuk ke Mekah, tidak terlalu jauh dari Mekah, di stop di sana. Panjang kisahnya nanti kita bahas di pembahasan sirah. Intinya adalah muslimin ditolak. Tidak boleh masuk Mekah dengan perjanjian-perjanjian bahwa muslimin tidak boleh masuk Mekah tahun ini, muslimin harus pulang baru boleh tahun depan, itu pun tidak bawa senjata dan hanya boleh 3 hari di Mekah. Perjanjiannya susah banget ini muslimin kan. Terus perjanjian berikutnya, siapapun suku-suku yang mau bergabung ke Mekah silahkan gabung ke Mekah. Suku-suku Arab yang lain yang mau gabung Madinah silahkan gabung Madinah. Sudah jelas? Kemudian perjanjian damai, enggak perang 10 tahun lamanya. Oke, Mekah Madinah kita enggak perang. Musyrikin sudah enggak perang sama muslimin 10 tahun lamanya. Setelah itu siapapun dari orang-orang pihak Mekah yang lari ke Madinah, Muhammad wajib mengembalikan orang itu ke Mekah. Artinya kalau ada orang tiba-tiba masuk Islam gitu. Jadi mereka nih orang-orang Quraisy ini orang cerdas, Pak. Tapi orang cerdas itu kalah sama wahyu. Dia pikir dia membatasi itu cerdas banget dia pikir. Padahal ini buruk buat mereka. Makanya pinter aja nggak cukup buat antum itu. Nggak cukup, Pak. Strategi sehebat apa sih antum punya? Itu semua kalah sama wahyu. Mereka lihat membatasinya, lihat cara membatasinya. Siapapun di antara orang-orang Mekah, pihak-pihak Mekah yang lari ke Madinah harus dikembalikan. Maksudnya kalau ada yang masuk Islam mereka akan cegah. Bahkan sudah sampai Madinah balikin ke sini. Dia pikir mereka hebat. Dan kalau ada orang-orang Madinah yang lari ke Mekah, kami tidak punya kewajiban mengembalikan. Itu seimbang? Gak seimbang. Tapi muslimin biasa. Perjanjian gak seimbang mah biasa. Kata Nabi siap, tanda tangan, gak ada masalah. Karena Nabi dibimbing wahyu. Itu saya bilang wahyu itu lebih hebat dari strategi otak mereka. Orang Quraisy cerdas-cerdas, Pak. Orang cerdas. Antum tahu hasilnya Hudaybiyah, terutama yang poin terakhir itu. Yang poin terakhir itu lihat betapa lemahnya orang-orang pinter. Otak yang kata mereka hebat itu lemah sekali. Lihat, apa ada orang murtad? Apa ada sahabat Nabi murtad begitu balik ke Mekah? Ada? Gak ada. Jadi kalau mereka berkata nanti kalau ada orang Madinah balik ke Mekah, pulang ke Mekah gara-gara murtad, maka kami tidak punya kewajiban mengembalikan. Enggak apa-apa, enggak ada yang murtad. Ada orang masuk Islam apa enggak? Banyak. Kalau yang masuk Islam banyak. Orang yang masuk Islam tidak mau tinggal di negeri musyrik kafir kayak begitu. Mereka pergi. Pergi kemana? Ke Madinah, negeri Muslim. Kalau sampai Madinah harus dibalikin. Betul? Karena mereka tahu akan dikembalikan oleh Rasul dan Rasul pasti sangat taat dengan peraturan yang dibuat. Nabi itu orang sangat taat pada
akad yang dibuat. Mereka pergi dari Mekah tapi nggak nyampe Madinah. Kan perjanjiannya kalau sampai Madinah baru balik, harus dikembalikan supaya nggak ngerepotin Nabi, kembalikan kita. Kita juga nggak mau tinggal di Mekah, gampang. Kita pergi, nggak usah nyampe Madinah. Apa yang terjadi? Menurut apa yang terjadi? Di jalan antara Mekah dan Madinah, jarak 500 kilo itu jaraknya. Di jalan antara itu berkumpullah komunitas orang-orang Muslim berkumpul di wilayah itu. Jadi sebuah tempat ini mereka kuasai dan semuanya Muslim. Dan ini sangat mengganggu perjalanan dagang Quraisy, Pak. Jadi yang menang cerdas apa wahyu? Wahyu. Ini mengganggu sekali kelompok ini, dan kelompok inilah yang nanti ini benar-benar menjadi duri dalam daging orang-orang Quraisy. Mereka ini kesulitan mereka dengan strategi. Gimana? Ini dikuasai oleh mereka akhirnya. Mereka di Mekah nggak mau, ke Madinah juga nggak usah, di sini aja. Nah, sahabat sudah ngajari kita, kan keadaan perjanjian yang kayak tadi itu menurut sahabat itu sudah fath buat kami. Dari mana fathahnya? Dari semua sisi, dari banyak sisi. Sisi pertama tentu karena ini wahyu, karena sudah diuji oleh Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi nggak punya jawaban. Kan Umar protes tentang isinya. Umar protes, tapi tidak ada jawaban dari Nabi kecuali Nabi hanya mengatakan innama ana rasuluh. Innama ana rasuluh. Innama ana abduhu wa rasuluh. Aku ini hanya hambanya, aku ini hanya rasulnya. Fahuwa nasiri, dialah yang akan menolongku. Sudah, berarti nggak ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, sahabat tahu persis ini wahyu. Kalau sudah wahyu, mesti baik dibaliknya. Itu sahabat. Nanya ke Abu Bakar sama jawabannya. Kata Abu Bakar, innama huwa abduhu wa rasuluh, fahuwa nasiruh. Muhammad SAW itu kan hanya rasul dan Allah itu penolongnya. Lu kok jawabannya sama padahal nggak pernah janjian. Umar tahu persis, oh ini nggak sembarang ini. Karena itulah maka itu poin satunya. Poin berikutnya ada, Pak. Yang minta, lihat, yang minta damai bukan Rasul, tapi Quraisy. Belum kebayang? Quraisy itu, Pak, Bapak Ibu, orang Quraisy itu orang yang suku yang sangat dihormati di Arab, dan mereka dilihat oleh seluruh Arab. Seluruh Arab tuh ngelihat Quraisy. Apa sih yang dilakukan mereka? Dan mereka cerdas-cerdas, hebat-hebat, kalau perang nggak kalah, kira-kira gitu ya. Nah itu, sekuat itu, makanya di perang Badar, perang Uhud, itu sombongnya luar biasa. PD-nya luar biasa Quraisy. Alah cuma Muhammad aja ya kan. PD-nya luar biasa. Orang yang sehebat itu, dimuliakan sehebat itu, sehebat mereka, angkuhnya luar biasa, tiba-tiba datang ngemis-ngemis minta damai. Antum kalau musuh, kemarin si antum nggak diorangkan ya kan? Siapa sih? Cuma dia aja. Oh, angkuhnya luar biasa. Esok-esok dia datang ngemis, tolonglah ya kan suas. Antum, sahabat cerdas, Pak. Menang kita. Masalah isi perjanjiannya apa di urusan belakangan ya kan ini. Sudah menang, selesai. Dan benar. Orang-orang kafir itu kalau buat perjanjian tidak biasa mentaati. Mereka itu nggak akan pernah telaten dengan perjanjian. Sementara kalau muslimin Allah firmankan langsung di Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang beriman, kalian harus tunaikan akad itu. Itu orang beriman. Bahkan akad dengan orang kafir, kalau memang ada akadnya harus ditunaikan. Itu muslimin. Nabi tegaskan, al mu'minuna ala syurutihim. Orang beriman itu terikat dengan perjanjian dan syarat yang dibuat sama mereka. Karenanya kalau muslimin mesti taat.
Rasul taat kerjasama sama orang musyrik Quraisy, oh Nabi taat. Tapi orang-orang kafir mesti nggak telaten. Pokoknya gimana caranya, gitu kan? Gimana caranya perjanjian kayak begini ini cuma buat ngakali aja. Dan kejadian, ya Allah, itu perjanjian damai itu nggak bertahan setahun, setahun bertahan cuma, paling nggak nyampe, nggak lama itu, setahunan perjanjian itu sampai ada pembunuhan, cukup serius pembunuhannya, pembunuhan terhadap masyarakat Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu masyarakat Arab yang sudah menyatakan diri saya gabungnya ke Madinah. Muslim, karena mereka Muslim, otomatis gabungnya ke Madinah. Yang bunuh masyarakat Arab lain namanya Bani Bakr. Bani Bakr itu musyrik. Bani Bakr itu gabungnya ke Mekah, ke Quraisy. Bani Bakr dibantuin sama orang Quraisy untuk membunuh masyarakat Bani Khuza'ah. Pelanggaran. Di antaranya pelanggaran poin perjanjian damai 10 tahun lamanya. Begitu pelanggaran. Nabi dapat laporan karena Amr bin Salim Al-Khuzai, salah satu masyarakat Khuzai itu pergi ke Madinah, sampai di Madinah bersyair menyampaikan di Madinah bahwa kami dibunuh bahkan dalam keadaan sedang rukuk dan sujud. Jadi kalau muslimin dibunuh di masjid dari dulu begitu, Pak. Ya. Nabi SAW mengatakan kepada Amr bin Salim, kau akan ditolong. Sudah, Nabi harus kumpulkan sahabat. Mereka sudah melanggar perjanjian. Orang Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah tahu persis, wah bahaya. Ini kita melanggar perjanjian. Muhammad pasti akan ngirim pasukan. Padahal orang Quraisy sudah ketakutan. Bukti ketakutannya dia minta perjanjian duluan. Dia minta damai itu kan bukan Nabi, orang Quraisy. Akhirnya yang diutus gak tanggung-tanggung, pemimpin tertinggi Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam, radhiyallahu anhu. Pemimpin tertingginya itu yang langsung dikirim ke Madinah untuk meredam kemarahan Rasul SAW, untuk supaya Nabi memperbarui janjinya, supaya buat perjanjian baru lagi gitu ya. Sudahlah, maafkan kami. Datang, berangkat sendiri, berangkat 500 kilo dia tempuh, karena mereka tahu persis sebenarnya buruk nih, gak bisa ini, gak pernah bisa. Abu Sufyan pemimpin tertinggi Mekah, Pak, habis dikerjain sahabat di Madinah, Pak. Habis dikerjain. Kan Abu Sufyan pede karena dia pemimpin tertinggi, tentu punya hubungan kekerabatan dengan Rasul. Kemudian kekerabatan itu dikuatkan dengan bahwa anaknya Abu Sufyan adalah istrinya Rasul. Siapa namanya? Ada di Madinah istri Rasul. Istri Rasul itu anaknya Abu Sufyan langsung. Siapa namanya? PR. Ngaji nggak ada PR-nya nggak enak. Buka, cari anaknya Abu Sufyan. Makanya Abu Sufyan datang ke putrinya. Dia tahu kalau ke putrinya kan diterima. Masa datang ke putri saya ditolak kan nggak mungkin. Sementara putrinya itu istri Nabi. Ini teman-teman bahayanya. Suami sih nggak jebol lewat istrinya. Tapi Abu Sufyan lupa, istri Rasul itu wanita istimewa semuanya. Makanya ibu-ibu saya minta pesan, ibu, tolong dilihat betul Anda sedang mendampingi siapa. Beneran ini. Jangan sampai kokoh di suaminya, jebol di istrinya. Abu Sufyan orang cerdas, pemimpin besar, pedagang hebat, hubungannya internasional loh, dengan Kisra, dengan tadi Kisra Persia, dengan Kaisar Romawi, link dia besar. Dengan Habasha, besar link dia itu. Orang cerdas, pengalaman internasional. Dia tahu, siapa tahu kan, masuk selalu putri saya itu istrinya Rasul. Laki-laki, Pak. Hebat-hebatnya laki-laki dibisiki istrinya juga tembus, Pak. Bayangan orang PKP, dia lupa yang dia hubungi adalah orang beriman. Itu yang dia lupa.
Datang ke istrinya, Pak. Dia pikir akan disambut istimewa luar biasa, Pak. Datang dibukain dong nama ayahnya. Ayahnya ya. Tetap walaupun kafir adalah ayahnya, diterima, silakan masuk ya. Duduk dia, begitu duduk ditarik karpetnya sama istri, sama anaknya. Duduk ada karpet. Tempat duduk, ditarik, digulung karpetnya. Bapaknya tersinggung, nggak tersinggung gimana bapaknya? Kamu lakukan ini pada ayah. Kata Muhammad, iya. Karena ini tempat duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas diduduki oleh orang musyrik najis seperti dirimu. Bapaknya lo itu, Pak. Abu Sufyan lupa dia sedang berhadapan dengan orang beriman. Itu. Gak ada yang salah kalimatnya kan? Gak ada yang salah. Makanya gak tembus lewat anaknya. Besok dia keluar nemui Abu Bakar. Nemui Rasul. Langsung nemui Rasul. Ngomong ke Nabi, Nabi udah cuekin gak? Nabi jawab enggak, Nabi tinggal. Dia nemui Abu Bakar. Abu Bakar, tolonglah Abu Bakar bicara sama Rasul, jangan sampai ada pertumpahan darah di Mekah. Abu Bakar mengatakan enggak, saya enggak mau ngomong sama Nabi. Habis dikerjain Abu Sufyan. Itu pemimpin besar, Pak. Sampai jadi hina di Madinah. Datang dia ke Umar, Umar tolonglah, ini datanglah. Kan mereka semua berteman dulu kan di Mekah. Ya kan? Tolonglah bicara sama Rasul, minta jadi perantara. Kayak nggak tahu Umar aja Abu Sufyan. Umar bilang, demi Allah Abu Sufyan. Kalau Abu Bakar kan jawabnya simpel, enggak, ma'ana bifa'il. Enggak, saya enggak mau melakukannya. Kalau Abu Umar lain, demi Allah Abu Sufyan. Andai di tanganku hanya tersisa cambuk untuk melawanmu, demi Allah aku lawan sampai mati kamu. Umar dilawan ya kan? Habis Abu Sufyan habis saja. Sudah. Terakhir ketemu Ali nanti. Dikerjain juga sama Ali habis. Atau baca sirahnya luar biasa dan Abu Sufyan pulang dalam keadaan hina. Radhiyallahu anhu, nanti beliau masuk Islam ya. Ini waktu beliau masuk Islam. Abu Sufyan tahu sudah celaka Mekah. Tapi nggak tahu apa rencana Muhammad SAW. Yang jelas Mekah mesti bakal diserang oleh Muhammad. Gak ada pilihan kecuali tinggal orang bilang sekarang tos-tosan aja sudah gak ada pilihan. Sementara orang Quraisy sudah takut dengan kekuatan muslimin. Sudah menang, Pak. Sudah menang muslimin ya. Jadi Fatu Makkah itu tinggal jeger, tinggal itu aja. Persis itu. Pulang Abu Sufyan. Rasulullah SAW menyiapkan para sahabat. Teman-teman, tentu karena waktu yang terbatas ya. Antum baca Fathu Makkah dahsyat luar biasa. Penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah di semua lini. Semua lini. Saya mau bicara strategi sekarang. Perhatikan strategi luar biasa dari sejak di Madinah sampai di Mekah. Strategi Nabi SAW. Waktu di Madinah itu Nabi merahasiakan. Semua sahabat tahu Nabi marah tentang Mekah. Tapi Nabi tidak serta-merta, ayo berangkat ke Mekah, enggak. Nabi punya strategi. Nabi tahu persis Nabi orang Mekah. Ya, Nabi tahu persis orang Mekah, Nabi tahu persis teritorial Mekah, sehingga Nabi menggunakan strategi. Nabi cuma mengumumkan kepada para sahabat, kata Nabi, kalian semua persiapkan diri, siap-siap semua, kita mau melakukan safar, siapkan diri. Kali ini agak misterius karena Nabi tidak menyebutkan tempat tujuan. Sahabat namanya tentara, Pak, kan? Sahabat tentara. Diperintah muncul satu kata, siap, ya. Apa nggak tahu kemana, siap jalan. Semua siap-siap, menyiapkan perbekalannya, menyiapkan kudanya, senjatanya, semua perbekalan mereka siapkan. Dah siap, tinggal nunggu perintah Nabi. Kita belum jelas susul kemana ini kita. Nabi merahasiakan perjalanan. Sampai Nabi SAW di rumah juga menyiapkan diri. Yang menyiapkan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar datang ke rumah putrinya, ke rumah Aisyah. Begitu lihat kok ada perbekalan.
Disiapkan, kata Abu Bakar, nampaknya Rasul mau pergi. Ya, kemana saya nggak tahu. Aisyah pun nggak tahu. Bayangkan Pak, kadang-kadang strategi. Jadi Bu, saya minta tolong ke ibu-ibu. Kadang-kadang suami itu punya strategi yang ibu-ibu nggak perlu tahu. Ketawanya paling kenceng di sini jadinya. Nggak, ini beneran. Kalau ibu percaya dengan kebesaran suami nggak perlu juga menyampaikan segala hal. Nanti Anda juga akan tahu gitu loh. Aisyah nggak tahu Nabi mau kemana. Tugas saya cuma menyiapkan Nabi mau pergi, sudah cukup. Mau pergi kemana nggak tahu saya. Cukup. Anda nggak perlu tahu korek. Anda korek pun Anda belum tentu siap. Coba dibunyiin, belum tentu siap kan? Itu lihat Pak. Strategi itu sampai di rumah Nabi SAW. Ini betul nih. Yuk kita ubah cara kita berumah tangga dengan cara Nabi SAW. Barokah, bahagia. Betul. Ya Bu ya, jadi nggak perlu juga. Ibu-ibu itu nggak perlu tahu berapa jumlah gaji suami, itu nggak penting Bu. Beneran, yang penting itu ibu perlu apa dipenuhi suami, itu penting. Kalau masalah gaji berapa suami, nggak penting. Nggak penting, beneran. Saya harus tahu, udah nggak penting. Saya bilang nggak penting, nggak bilangin, nggak penting. Ini ada ayatnya, masalahnya. Nggak sembarang saya bicara, ada ayatnya kan. Pelajari sendiri nanti tafsirnya An-Nisa 34. Baik, jadi akhirnya ada rumor berkembang di kalangan sahabat. Sahabat itu pada bisik-bisik, Rasul mau kemana ini ya sebenarnya. Tapi karena peristiwa baru kejadian bahwa Nabi marah tentang Mekah, sahabat semua arahnya ke Mekah. Kayaknya mau ke Mekah ini Nabi ini. Tapi semua dugaan, tebak-tebakan. Nabi orang cerdas, Nabi tidak mau bocor beritanya. Maka Nabi mengumpulkan beberapa sahabat, kumpul sini, ditunjuk di hadapan semua sahabat. Saya ditunjuklah pemimpinnya. Kata Nabi, kalian saya berangkatkan ke wilayah Udum. Udum itu dari Madinah ke arah timur. Dari Madinah ke arah timur. Kalau Mekah dari Madinah ke arah selatan. Oh ya? Ke Udum lo nggak ngapa-ngapain Pak. Berangkat kalian ke Udum, nanti sampai sana kalian pergi sesuai dengan perintahku. Jadi kadang-kadang pasukan tuh berangkat gitu Pak. Itu strategi pasukan perlu dibahas sendiri dalam pembahasan sangat amat panjang. Kadang-kadang pasukan itu tidak tahu diberangkatkan kemana. Kadang-kadang Nabi minta nanti kau bawa surat ini berangkat ke arah sana. Boleh surat ini dibuka kalau perjalanan sudah sampai sekian, kalau boleh buka surat ini. Baru ketahuan, oh ke sini tahu perginya Pak. Itu kejadian di sahabat Nabi SAW. Itu luar biasa Pak. Jadi kalau belum punya kader kayak gitu, belum ada kemajuan Pak. Nggak ada kebangkitan. Belum punya kader kayak gitu, nggak ada. Antum tahu Muhammad Al-Fatih? Sama. Kenapa dia istimewa? Sama. Pasukannya kayak begitu modelnya. Kan terwaktu beliau meninggal beliau sakit itu kan dalam perjalanan bawa pasukan, itu pasukannya tidak ada satupun jenderalnya yang tahu kemana Muhammad Al-Fatih ini mau bergerak, ini mau kemana sebenarnya orang ini. Tapi namanya mereka tahu pemimpinnya orang yang bisa dipercaya, orang yang luar biasa, orang soleh, orang berilmu, mereka ikut. Berangkat saya, berangkat. Pemimpinnya kayak Muhammad Al-Fatih masalahnya. Muhammad Al-Fatih sampai bilang, jangankan kalian, kalau ada satu lembar jenggotku yang tahu kemana aku pergi, aku cabut, aku buang. Itu aja. Itu Rasul lakukan. Di beberapa strategi Nabi lakukan. Ini kenapa orang belajar sirah juga perlu orang cerdas tadi Pak ya kan? Antum menganalisa sisi ini saja berapa lama antum mau menganalisanya sampai keluar konsep tentang strategi militer, ya kan? Ke wilayah Udum itu ternyata menurut para ulama salah satu strategi Nabi untuk memecah rumor. Jadi yang berkembang di sahabat, oh ke Mekah. Nabi begitu dikirim ke arah timur, oh bukan ke Mekah ternyata. Padahal benar mau ke Mekah itu. Saking Nabi tidak mau ada. Karena memang strategi Nabi untuk masuk ke Mekah itu perlu dikejutkan. Jadi cara masuknya harus mengejutkan. Itu baru
Mekah bisa diambil. Nabi tahu persis Mekah, Nabi itu lahir di Mekah. Ya sudah, singkat kata, begitu hari H berangkat, kumpul semua 10.000 orang pasukan. Nabi mengatakan kita berangkat ke Mekah menjelang keberangkatan itu. Dan ada kisah sahabat mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang membocorkan surat segala macam, antum baca di Sirah Nabawiyah. Oke. Saya cuma bicara tentang strategi. Begitu berangkat, Nabi berangkat, ya Allah, antum baca penuh strategi, Pak. Penuh strategi. Itu kan Ramadan. Itu Ramadan. Nabi berangkat hari Rabu tanggal 10 Ramadan. Nabi berangkat. Berangkat. Sampai Nabi di tempat namanya Qudait. Qudait dengan kaf. Karena ada Qudait dengan qaf. Ada dua tempat berbeda. Sampai di Qudait dengan kaf. Qudait yang dengan kaf itu ada di tengah di antara Isfan dan Qudait dengan qaf. Nah, susah Pak. Di sana nggak ada, itu nggak ada. Harus ditunjukkan petanya memang. Oke, sampai di situ Nabi itu puasa ya, namanya Ramadan, puasa. Nanti begitu sampai di wilayah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa harus buka puasa, batalin puasanya, batalin puasa. Para ulama mengatakan karena ini juga persiapan kalau masuk ke Mekah itu tidak mulus, harus dengan bentrok fisik, itu perlu kekuatan fisik. Syar'i untuk buka puasa dengan cara itu, maka Nabi buka puasa di hadapan sahabat, semua sahabat diperintah untuk buka puasa. Buka puasa. Sudah perjalanan mereka, baru nanti Nabi terus berjalan. Ketika Nabi SAW sampai di sebuah tempat, Nabi mulai memberhentikan pasukan. Ini sudah mulai dekat dengan Mekah. Nabi berhentikan pasukan, Nabi buat strategi. Lihat strateginya. Lihat strateginya. Nabi letakkan di bagian sayap kanan itu Khalid bin Walid, panglimanya. Sudah masuk Islam Khalid ya. Baru masuk Islam. Sebelah kiri, sayap kiri ada sahabat mulia, panglima hebat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Bagian infanteri, pejalan kaki dan orang yang tidak bawa senjata itu dipimpin oleh sahabat mulia Amin hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Khusus orang-orang Ansor, orang-orang Madinah diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Ya, strategi ini 10.000 Pak. Jadi nggak ada tuh orang berangkat rame-rame, yuk, nggak ada rame-rame. Jelas siapa pemimpinnya, bagaimana pembagian tugasnya, gitu. Apa fungsi pembagian ini? Ini strategi luar biasa. Karena Nabi akan mencoba untuk menganalisa Mekah ini akan melawan nggak? Karena melawan kita sudah siap. Kalaupun tidak melawan, alhamdulillah ya, itu yang diharapkan. Mekah itu dikepung oleh Nabi dari semua penjuru. Nabi bawa sendiri pasukannya, Nabi langsung bergerak ke arah saya sebut aja namanya, tapi antum kalau pengen tahu nanti pergi sama saya ya ke Mekah ya, insya Allah ya. Begitu sampai di wilayah ya, nanti antum di Mekah antum lihat ada kuda, ada hijun. Nabi bergerak terus sampai ke sana. Perjanjian pertemuannya nanti di sofa. Nabi SAW memerintahkan kepada Khalid bergerak masuk ke Mekah melalui bawah. Nah, istilah bawah itu kalau ini Mekah, anggaplah ini Mekah itu. Kalau Nabi dari arah sini masuknya, ya, anggaplah nanti sini sofa Marwah, masuk dari sini. Khalid akan berputar ke bawah itu ke sini. Khalid paling jauh putarannya, Pak. Jadi Khalid itu tugas putaranya paling jauh. Putar sini dia. Baru masuknya harus masuk ke sofa. Titik temunya adalah sofa. Strategi canggih Nabi. Jadi melewati itu, masuk sofa. Sofa di sini. Nabi minta pada Zubair, kamu berangkat
tunggu saya di wilayah Hijun dan jangan bergerak dari tempat itu sampai saya datang. Itu yang hari ini di Mekah ada masjid namanya Masjid Al-Fatih. Itu masjid tempat Zubair nunggu dulu diantaranya. Zubair bergerak memasuk, dia tunggu di sebuah tempat itu sampai Nabi datang. Abu Ubaidah berjalan, bergerak melalui lembah. Sa'ad bin Ubadah yang sudah digantikan oleh anaknya, nanti kisah penggantiannya ada, yang sudah digantikan oleh anaknya yaitu Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dia masuk melalui pintu yang berbeda, nanti juga akan langsung bertemu Nabi SAW di sebuah titik. Mekah semua pintu sudah dikepung oleh Nabi, pergerakan itu Pak. Tidak ada perlawanan kecuali pintunya Khalid. Kecuali pintunya Khalid. Antum kalau membaca sirah, kalau nggak tahu latar belakang memang nggak jadi seru Pak. Begini nggak jadi seru. Sejarah cuma mengatakan begini, Khalid begitu bergerak, nanti yang akan dihadapi adalah sekumpulan anak-anak muda Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah putranya Abu Jahal. Sudah perang brek, sempat lempar-lemparan panah segala macam, mereka mati 12 orang, kemudian bubar lari mereka. Kalau cuma begitu nggak seru memang Pak. Kalau antum tahu latarnya, siapa Khalid, siapa Ikrimah, antum akan lihat Ikrimah Khalid itu Pak. Itu mereka dulu sangat akrab, tokoh muda Quraisy dua-duanya. Khalid itu anaknya Al-Walid bin Mughirah, orang paling senior, paling hebat, paling kaya di Mekah. Ikrimah anaknya Abu Jahal, dan mereka ini satu keluarga besar karena mereka sama-sama Bani Makhzum. Bapaknya Khalid adalah pamannya bapaknya Ikrimah. Ngerti? Bingung toh? Makanya belajar nasab, sirah begitu. Al-Walid itu bapaknya Khalid, Al-Walid itu pamannya Abu Jahal. Itu gampang. Jadi mereka saudara betul. Dan mereka satu geng dulu, beneran. Itu kalau sudah Khalid Ikrimah, wah itu sudah, itu geng anak muda tertinggi kalau di level Mekah. Tapi yang memisahkan hari itu adalah iman mereka. Khalid sudah menjadi orang beriman dan Ikrimah masih musyrik. Nanti Ikrimah masuk Islam juga. Ya, masuk. Semua aman, semua pintu aman kecuali dia. Tapi Nabi juga punya strategi menarik. Pemimpin tertinggi saat itu kan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ketika malam itu dia dia ngecek Mekah dan sekitarnya. Kemudian ternyata Abu Sufyan ketemu Abbas, paman Nabi dan Muslim. Radhiyallahu anhu. Begitu ketemu Abbas, dipegang sama Abbas. Mereka sama-sama Quraisy, berteman ya. Akhirnya diajak ke Rasul, Itu diajak ke Rasul. Abbas yang mandu. Ini hebatnya juga para sahabat, Pak. Para sahabat itu juga memandu Rasul dengan beberapa masukan. Abu Sufyan dibawa oleh Abbas ke Rasul. Kemudian begitu ketemu Nabi berkata, "Waihak ya Abu Sufyan, alam ta'lam alla ilaha illallah." Kan kamu tahu tidak ilah kecuali Allah, Abu Sufyan. Kenapa kau tidak mau ucapkan? Alam ta'lam anni Rasulullah. Kan kau tahu aku Rasulullah. Ini kata Nabi langsung. Abu Sufyan sempat menjawab dengan jawaban biasa. Abbas mengatakan, "Aslim ya Abu Sufyan. Aslim. Masuk Islam kamu. Cepetan syahadat, sekarang juga syahadat." Jadi Abu Sufyan juga dikerjain, Pak. Kan kemarin sudah kalah di Madinah. Sekarang ketemu di situ ya kan.
masuk Islam cepetan. Jadi sahabat gini Bapak Ibu, orang tuh kalau pengen saudara yang dapat hidayah, tolong juga punya strategi. Iblis itu juga punya strategi masalahnya untuk memurtadkan orang, membuat orang sesat. Abbas bawa langsung masuk Islam sekarang juga. Kamu lawan sekalipun nggak kuat, kamu lawan Muhammad sekarang, kamu lihat pasukan nggak bakal kuat kamu. Masuk Islam cepetan. Emang syahadat masuk Islam. Abu Sufyan syahadat di situ. Apapun latar awalnya, tapi kelak Abu Sufyan dan keluarganya menjadi keluarga yang mulia karena berislam dengan baik. Singkat katanya, begitu dia masuk Islam, Abbas tuh bisikin Nabi, ya Rasulullah, Inna Abu Sufyan yuhibbul fakhr. Abu Sufyan tuh orangnya senang dengan bahasa kita itu, orang itu gila hormat, Pak. Gila hormat. Tahu ya? Jadi senang, punya kebanggaan kan, maklum pemimpin tertinggi, ya kan? Pemimpin tertinggi, biasa semua orang hormat, biasa semua orang nunduk-nunduk, tiba-tiba nggak ada yang hormat, stres itu, Pak. Tapi ini strategi menarik. Abbas bisik, lihat panduan Abbas bisiki Rasul. Rasul bilang, ya sudah, Abu Sufyan, umumkan nanti ke masyarakat Mekah, kita tidak akan mengganggu masyarakat Mekah, semua aman, dengan syarat, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala al-masjid fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Nabi umumkan, yang masuk rumahmu wahai Abu Sufyan aman, yang masuk masjid aman, yang nutup pintunya aman. Hebat amat Abu Sufyan. Dari sekian banyak orang cuma dia yang rumahnya kalau masuk rumah dia aman. Strategi Nabi, Pak. Antum tahu, menghadapi orang begitu tuh kadang-kadang antum harus ngalah dikit. Mau apa sih? Jabatan. Saya kasih, sini kasih. Gampang ini, yang penting nanti saya pegang hatinya. Orang mu'alaf namanya. Tahu mu'alaf artinya? Wal mu'allafati qulubuhum, itu kita lagi ngelus-ngelus hatinya, itu mu'alaf artinya. Orang mu'alaf jangan dibentak-bentak, Pak. Mu'alaf tuh orang kafir masuk Islam, tapi ada yang muslim sudah lama, sholatnya juga baru, itu juga mu'alaf itu. Ngaji juga baru, nah jangan dibentak-bentak ngajinya, ya jangan dibentak-bentak. Itu mu'alaf, itu dilus-lus hatinya, itu mu'alaf. Apa sih maunya? Oh, dia cuma bisa ngerti tentang jabatan. Ini jabatan terus. Saya kasih jabatan yang membanggakan adalah sebut nama rumah Abu Sufyan, udah cukup. Itu juga gak ganggu apa-apa, ya kan? Setelah strategi Rasul gak ganggu apa-apa sama sekali. Intinya pasukan bergerak, Abu Sufyan nanti, tapi sebelum Abu Sufyan diizinkan untuk pulang, pagi itu Nabi menggerakkan pasukan. Lihat, Nabi punya strategi lagi. Kata Nabi, tahan Abu Sufyan di lembah itu. Akhi, hidup itu penuh strategi, nggak ngasal, nggak sporadis. Tidak, ayo bikin gerakan 1 juta orang cinta ini, ayo bikin gerakan, itu sporadis namanya. Rasul penuh strategi, lihat strateginya. Tahan Abu Sufyan di situ, di lembah itu. Tahu tujuannya apa? Tujuannya Nabi cuma ingin menjatuhkan Abu Sufyan sampai pada level yang sudah tidak mungkin bangkit lagi. Moralnya Abu Sufyan jatuh semangatnya. Yaitu apa? Diletakkan di sebuah tempat gitu, pasukan semua dilewatkan di depan mata dia. Dia tahu betapa besarnya pasukan Muhammad SAW dan sudah tidak mungkin dilawan oleh Quraisy. Antum tahu, begitu lewat pemimpin besar Madinah, Sa'ad bin Ubadah yang bawa bendera Ansor, ngelewati Abu Sufyan. Abu Sufyan udah ngelihat banyak orang udah gemeteran begitu. Ya kan, sudah artinya sudah, waduh ini besar sekali pasukan Muhammad, lewat. Banyak pasukannya. Dia sebagai pemimpin dia tahu kekuatan masyarakatnya. Akhirnya dia begitu ngelihat, begitu lewat giliran pasukan Madinah dipimpin oleh sahabat mulia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ngeledekin Abu Sufyan lagi. Begitu lewat dipisiki, al-yaum yaumul malhamah wal yaum adzallallahu Quraisyan. Hari ini Abu Sufyan hari perang besar. Gemeteran dia teman ini. Udah tahu
Hari ini hari perang besar, malhamah. Hari ini hari Allah menghinakan Quraisy. Hina kalian sekarang. Udah tahu orang gemeteran digituin sekalian kan. Kasihan Abu Sufyan radhiyallahu anhu, masya Allah, kasihan. Tapi dia harus Abu Sufyan bersyukur karena dapat hidayah. Rasul SAW kemudian akhirnya Abu Sufyan sudah diizinkan untuk pergi. Abu Sufyan nemui Rasul, ya Rasulullah, tahukah kau apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah? Laporan dia. Itu yang paling nyesekkan kalimatnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah bilang apa? Kata Rasul, al-yaum yaumul malhamal yaum adalallahu Quraisyan. Kata Nabi, bal al-yaum yaumul marhamah wal yaum a'azzallahu al-Ka'bah wal yaum a'azzallahu Quraisyan. Tidak, justru hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari Allah memuliakan Ka'bahnya, dan hari ini adalah hari Allah memuliakan Quraisy. Dipanggil Sa'ad bin Ubadah, sini, benderamu kasih anakmu. Nabi saking tidak mau ada perang di Mekah, akhirnya itulah kisah kenapa Sa'ad bin Ubadah benderanya pindah ke tangan anaknya Qais. Itu pun Nabi cerdas, nggak diberikan ke orang lain, diberikan ke anaknya. Jadi nggak terlalu ini kan, masih anak-anak saya, karena Sa'ad bin Ubadah itu pemimpin tertinggi Madinah. Intinya waktu saya sudah habis ya. Yang jelas begitu muslimin masuk ke Mekah, masya Allah luar biasa. Dan yang terakhir Nabi SAW nanti menyitir menggunakan kalimatnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu juga kisah yang dahsyat ketika Nabiullah Muhammad SAW sholat di dalam Ka'bah. Dan ini masya Allah simbol-simbol yang luar biasa. Antum tahu yang diajak masuk itu ada Usamah, ada Bilal. Ini dua anak muda yang enggak diorangkan di Mekah. Bilal kan dulu digebuki digebuki di Mekah, disiksa, kulit hitam, budak, enggak ada harganya. Tidak ada yang masuk ke Ka'bah bersama beliau, kecuali diantaranya hanya seorang Bilal yang dulu dihina. Jadi simbol besar. Sekarang semua pembesar lagi di bawah Ka'bah itu semua lagi berdiri, semua lagi ketakutan. Kalian lihat sekarang, budak yang dulu kalian gebuki sekarang menjadi orang besar. Ya, jadi hati-hati nilai orang. Hati-hati nilai orang. Anda nggak tahu masa depannya, oke? Nggak usah tahu. Bahkan seorang hanya budak hitam yang digebuki tidak ada harganya, hari ini di hadapan kalian lebih mulia dari kalian yang sekarang gemeteran takut. Dan mereka sudah terbayang dengan masa lalu mereka dulu pernah menghina Nabi, melempari Nabi, merencanakan pembunuhan terhadap Nabi dan mencaci maki Nabi. Ya, itu udah kerjaan mereka. Mereka kebayang mau diapain sama Muhammad ini saya. Nabi sudah dalam Ka'bah, Nabi sholat sunnah, Nabi berdiri di pintu Ka'bah, orang-orang pembesar Quraisy kumpul di bawah. Nabi berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nasara jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Nabi sampaikan. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi adhaba ankum nakhwatal jahiliyah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesombongan jahiliyah kalian. Nabi sampaikan. Terus, Nabi SAW menyampaikan kalimat tauhid itu, pujian pada Allah. Sampai kemudian orang-orang ini jelas semakin ketakutan, Pak. Yang disampaikan tauhid yang sama dengan waktu dulu menyampaikan tauhid waktu Nabi dihajar oleh mereka, ya. Nabi SAW kemudian berkata, mata dhunnun an yuf'ala bikum, kira-kira menurut kalian ini mau saya apakan? Nah, lagi-lagi dikerjain ini, Pak, ya. Insya Allah aja. Orang sudah ketakutan digituin lagi kan. Kan udah gemeteran takut nih, urusannya dihukum mati biasanya. Mereka mengatakan, mereka menjawab, khairan akhun karim ibnu akhin karim, insya Allah baik.
Kata mereka, insya Allah baik, kalian kan saudara kami yang mulia, yang dermawan, kalian juga anak dari saudara kami yang mulia, yang dermawan. Itu kalimat orang kalah. Iya, mengemis belas kasih. Akhirnya Nabi SAW kemudian mengatakan, kata Nabi SAW, al-yaum aqulu kama qala Yusuf li ikhwati. Hari ini aku akan berkata seperti Yusuf dulu berkata pada saudara-saudaranya. Karena mereka ini saudara Nabi, Quraisy. Aku ingin berkata seperti Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berkata dalam surat Yusuf, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kalian sudah tidak punya kesalahan lagi pada saya. Semoga Allah mengampuni kalian. Allah adalah zat yang paling rahmat dari semua yang punya rahmat. Insyaallah itu oleh para ulama disebut sebagai al-afwu indal maqtirah. Ini pemaafan yang paling tinggi, yaitu mampu memaafkan saat mampu membalas. Itu jiwa yang paling lapang, Bang. Mampu memaafkan saat mampu membalas. Nabi 19 hari di Mekah, sampai orang-orang Madinah itu, orang-orang Ansor sampai khawatir, kayaknya Nabi nggak balik ke Madinah lagi. Sahabat Madinah nggak rela Nabi tinggal di Mekah, karena kami ingin hidup didampingi Nabi SAW. Masya Allah ya. Nah, orang Madinah nggak rela ditinggal Nabi. Tapi orang-orang Madinah mulai khawatir, jangan-jangan Nabi nggak mau balik lagi ke Madinah. Gini negeri Mekah, negeri beliau. Ya, di sini ada Ka'bah di sini. Maka datang ke Rasul, ya Rasulullah, jangan-jangan kau nggak mau kembali ke Madinah. Nabi mengatakan, kata Nabi, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Subhanallah. Kata Nabi, hidup bersama kalian, mati bersama kalian. Masya Allah, kemuliaan luar biasa untuk orang-orang Madinah. Kata Nabi, hidup bersama kalian, mati bersama kalian. Saya nggak akan di sini. Nabi pulang ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dipelajari, dan sebuah kemenangan yang sangat besar. Imam Ibnu Qayyim mengatakan huwal fathul a'zam. Inilah kemenangan terbesar dalam sejarah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.